Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mailan Kartika. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua. Amin. Di video kali ini aku mau share kegiatan pagi hari aku. Jadi ini tuh sekitaran jam 5-an. Setelah sholat subuh aku langsung sat-set aja pergi ke dapur. Karena hari ini aku mau masak agak berbeda dari hari-hari biasanya ya. Kalau biasanya tuh aku pagi-pagi bener-bener menjaga kewarasan hati aku dan pikiran aku. Jadinya aku gak mau ribet kalau pagi-pagi jarang masak ya. Ya maksudnya jarang masak yang ribet-ribet gitu ya. Jadi kalau pagi-pagi biasanya kalau ada nugget buat anak-anak goreng nugget aja, atau kadang ceplok telur atau dadar telur gitu. Jadi gak mau iris-iris dulu bumbu, harusnya nggak mau. Pokoknya biasanya pagi-pagi itu seperti itu. Tapi untuk hari ini kebetulan mood aku lagi baik banget dan lagi semangat banget. Aku mau masak orek tempe sama telur dadar. Jadi ala-ala beli sarapan di luar gitu ya, nasi kuning atau nasi uduk kan biasanya lauknya itu telur sama orek tempe. Dan kebetulan di kulkas masih ada stok tempe, jadinya aku mau bikin itu aja. Mohon maaf ya buat emak-emak, buat bunda-bunda yang kebetulan nonton video aku ini. Kalau misalnya ada yang jelek-jeleknya dari aku seperti masak males di pagi hari, itu jangan diturutin ya. Itu mungkin hanya sebagian dari usaha aku aja buat ngejaga mood gitu ya, biar nggak rempong di pagi hari. Soalnya aku kan di rumah cuma berempat aja ya, terus jauh dari keluarga juga, kita memang merantau. Jadi kalau misalnya lagi mumet itu nggak ada yang bisa diajak ngobrol lagi gitu. Jadinya aku benar-benar ngejaga mood aku banget gitu ya. Dan ini dia, aku udah ngambil stok dari kulkas, ada tempe, tinggal satu lagi. Kemarin yang satu lagi udah dibikin tempe goreng sambal matah gitu. Dan sekarang ini aku mau bikin orek tempe atau tempe bumbu kecap gitulah ya, pokoknya itu aja namanya. Dan ini untuk bumbunya aku juga nggak bakalan aneh-aneh, pakai yang aneh-aneh gitu ya. Aku cuma mau pakai bawang merah, bawang putih, terus daun bawang juga ini udah sedikit banget, tapi kita gunain aja daripada mubazir ya. Tuh ini tinggal bunggonya segini lagi, tapi ini tuh masih harum-harum. Tenang aja, kita gunain yang ada aja dulu ya, daripada dibuang. Kita pilih-pilih aja, kalau misalnya yang jeleknya kita buang, yang masih bisa digunakannya kita pakai gitu ya. Dan untuk agak berwarna-warna gitu ya, kita pakai cabai keriting merah ya. Oke, kita langsung aja. Ini untuk tempenya agak berbeda ya bentukannya. Biasanya aku beli yang persegi panjang biasa. Kalau ini aku juga agak baru nemu ya tempe yang modelannya kayak gini, bulat-bulat gitu. Jadi kalau aku lihat ini tuh lucu banget sih, kayak apa ya? Kayak dodo kayak apa? Pokoknya bulat panjang kayak gini. Coba komen dong di kolom komentar di daerah bunda-bundanya, ada nggak tempe yang modelannya atau bentukannya kayak gini? Kalau ada ataupun kalau nggak ada, bantu di komen ya, biar video ini juga makin naik gitu. Dan untuk belanja untuk masak kali ini tuh bener-bener super ekonomis ya menurut aku. Nih kita hitung ya. Pertama tempe itu tadi satu bulatan gitu tuh harganya 3.000. Terus untuk telur dadarnya aku menggunakan 2 telur ya, satu telurnya Rp2.000. Jadi untuk 2 telur 4.000 ditambah berapa, 3.000 jadi 7.000. Anggaplah ya untuk bumbunya bawang merah, bawang putih, daun bawang, terus cabai keriting, terus nanti untuk seasoningnya seperti garam, gula pasir, anggaplah itu 3.000 aja ya. Jadinya masak pagi ini tuh budgetnya hanya 10.000 aja. Dan insya Allah ini tuh bisa dipakai buat makan 2 kali ya, bisa buat sarapan dan nanti makan siang. Karena untuk makan siang itu
itu Pak suami kan belum nggak makan di rumah ya, jadinya makan di luar karena masih di tempat kerja gitu. Jadinya ini tuh bisa buat makan 2 kali untuk kita, yang keduanya untuk kita bertiga gitu, aku sama anak-anakku. Dan emang bener sih ya, kalau kita lagi semangat dan lagi pengen banget masak, semuanya itu kayak lebih ringan aja. Dan plusnya kita bisa berhemat, bisa menghemat uang belanja kita ya. Coba deh bayangin aja kalau misalnya kita beli makan di luar. Jadi gini, ini tuh aku bikin orek tempe sama telur dadar. Inspirasinya kan dari nasi uduk ataupun nasi kuning ya. Kan di sini banyak yang jualan sarapan nasi uduk sama nasi kuning gitu. Nah, satu porsinya itu sekitaran 8.000 sampai 10.000, anggap aja lah 10.000 ya. Kalau misalnya aku beli 4 porsi buat aku sama suamiku terus anak-anakku, jadi totalnya itu 40.000. Sedangkan ini tuh aku masak cuma habis 10.000. Belum nasi sih ya memang, cuman itu kita bisa menghematnya gede banget gitu loh, bisa hampir setengahnya gitu. Jadi ya memang kalau masak itu ada plus minusnya. Plusnya ya kita bisa lebih berhemat, kita bisa mengontrol kehigienisan makanan yang kita makan, dan masih banyak lagi ya plusnya. Tapi minusnya kadang mungkin kalau kita beli bisa menghemat waktu, atau kita bisa lebih menjaga mood kita biar di pagi hari nggak terlalu capek gitu ya. Pokoknya ada plus minusnya lah ya. Kita pinter-pinter aja di kondisi seperti apa kita harus bagaimana gitu ya, kalau berurusan dengan masak memasak dan hemat menghemat gitu. Oke, kembali lagi ke laptop. Ini tuh aku udah maksudnya kembali lagi ke kompor ya. Dan ini aku udah siap mau dadar telurnya. Nah, bumbunya juga seadanya aja ya, tinggal garam sama kaldu jamur aja. Nih kadang kalau misalnya kita masak telur itu suka bingung dan suka galau, apalagi kalau misalnya anak-anak kita itu kesukaannya berbeda. Misalnya yang satu sukanya telur dadar, yang satu telur ceplok dan gak suka telur dadar ya. Contohnya nih anak aku yang gede, si abang, dia itu paling gak mau sebenarnya kalau makan sama telur dadar. Jadi dia itu pengennya telur ceplok karena katanya kalau telur ceplok itu ada kuningnya. Padahal telur dadar kan ada kuningnya ya, cuman kan dikocok aja gitu jadinya nggak kelihatan. Nah, dan si adeknya yang kecil dia itu lebih suka telur dadar karena mungkin kalau telur dadar itu kan matangnya merata ya, jadinya mudah dimakannya. Beda sama kalau telur ceplok itu kadang si pinggirnya udah kering, tengahnya masih belum terlalu matang gitu. Jadinya ya kita harus pinter-pinter aja melihat kondisi gitu. Nah, seperti sekarang ini kalau misalnya telurnya pas-pasan ya, kalau telurnya lagi pas-pasan nih, tinggal 2 lagi. Kalau misalnya dibikin telur ceplok otomatis satu misalnya dibikin telur ceplok satu buat si abang, otomatis yang satu lagi buat kita bertiga nggak cukup dong ya. Jadi mau nggak mau si abang harus nurutin kita yang bertiga gitu. Dan alhamdulillahnya anakku yang gede itu memang nggak pernah rewel ya, kalau urusan sama makan. Dia dikasih apa-apa aja dimakan. Cuman ya gitu, kayak kita aja gimana kalau misalnya kita itu suka makanan itu cuman moodnya lagi nggak pengen itu gitu. Nah, anakku juga sama seperti itu ya, tapi alhamdulillahnya dia bisa diarahkan gitu. Nah, jadi ya kita itu sebenarnya nggak bakalan pusing dan nggak bakalan rempong kalau misalnya apa yang kita masak, apa yang kita bikin itu semua anggota keluarga bisa makan gitu ya, tanpa ada yang protes, tanpa ada yang rewel-rewel gak mau makan itu. Kita nggak bakalan pusing ya kan. Tapi itu karena ya banyak beda kepala itu, beda keinginannya, itulah yang membuat kita para emak-emak jadi pusing. Hari ini mau masak apa lagi, besok apa lagi.
Jadi buat emak-emak pejuang masak ya, pejuang masak yang selalu masak, bikin masakan buat keluarganya, semangat terus ya. Kita selalu berjuang buat bikin menu-menu yang masuk di lidah suami dan anak-anak. Oke, baiklah, sekian untuk ngobrol-ngobrol dan curhatnya. Sekarang kita lanjut lagi masak. Tadi tempenya udah aku masukin ya, karena biar lebih mateng aja, dikasih air juga. Dan untuk bumbunya ini aku siapin dulu biar nanti pas si tempenya udah siap buat dikasih bumbu, nggak usah rempong buka-buka ya, tinggal celup-celup, lempar-lempar. Kalau lempar-lempar sih maksudnya tinggal masukin gitu ya bumbu-bumbunya. Ini bumbunya juga cuma garam. Nih udah aku mau masukin sekarang. Garam secukupnya aja, terus gula pasir juga secukupnya. Jadi aku tuh nggak pernah punya takaran tetap ya. Jadi sesuka hati aja gitu ya, sesuai feeling aja masukin bumbunya. Terus tadi kaldu jamur ini juga biar agak harum, aku kasih merica bubuk. Terus ini nih yang paling penting, kecap manis. Terus biar rasanya lebih mantap, aku tambahkan juga saus tiram. Dan kita oseng-oseng aja sampai bumbunya tercampur rata ya. Ini tuh airnya kita tunggu sampai agak menyusut. Nah, seperti ini. Kalau udah agak menyusut, sekarang kita masukkan daun bawang sama cabai keritingnya. Jadi untuk daun bawang dan cabai keriting sengaja aku masukkan terakhir biar si daun bawangnya itu nggak terlalu layu, jadi masih ada warna hijau-hijaunya gitu, biar nggak terlalu pucat si tempenya ya. Terus untuk si cabenya juga biar nggak terlalu mateng. Terus kalau misalnya dari awal aku masukin cabenya, biasanya itu si tempenya jadi agak pedes-pedesnya gitu. Ini kan buat anak-anak juga, jadi biar kita bisa makan bareng-bareng, dan aku juga sama suami nanti bisa tetap merasakan rasa pedes-pedesnya gitu. Pokoknya cabenya juga nggak terlalu layu, jadi ini tuh rasanya pas banget, enak banget. Dan ini dia, aku udah selesai masaknya. Aku mau masukin ke piring dulu biar nanti anak-anak sama pak suami tinggal langsung ngambil aja, nggak harus nanya-nanya lagi. Biasanya mereka itu suka, ini lauknya mana, ini lauknya mana. Kalau misalnya udah disimpan di piring ya, udah kita tata dengan rapi, biasanya anak-anak dan suami suka langsung ngambil aja gitu. Dan ini udah selesai aku masukin ke piringnya. Sekarang aku mau lanjut beres-beres. Ini bumbunya mau disimpan lagi ke tempat semula biar nanti siang, OTW sore atau nanti masak malam, masaknya masih semangat karena nggak terlalu acak-acakan ya. Ini juga untuk gula pasirnya aku simpan kembali di tempatnya ya. Itu tuh benar-benar bisa membantu semangat kita masak di kemudian waktu, kemudian hari ya. Dan ini dia hasil dari masakanku untuk sarapan kali ini. Budgetnya ekonomis banget, cuma 10.000. Terima kasih yang udah menonton sampai akhir. Assalamualaikum.